Halo guys, di video kali ini saya mau ngerakit power amplifier kelas D lagi ya. Kelas D UCD Superlight NX Pro. Ini desainnya Pak Kartino Surodipo. Ini Superlight yang terbaru ya. Suaranya lebih mantap. Dan ini PCB-nya saya desain menggunakan aplikasi ACEDA. Ini dimensi 9 cm kali 14,5 cm. Sebenarnya ini adalah PCB yang masih trial. Untuk PCB yang sudah fix, nanti teman-teman bisa membeli di link yang ada di deskripsi. PCB nya sudah saya revisi. Nanti ada revisi di bagian RDTM nya. RDTM ini 330/47 ini saya ganti 220 dan 100. Kalau menggunakan 330/47 ini DTM nya terlalu lebar ya. Ini di R19 dan R20. Ada perubahan di sini. Itu semakin kecil nilai resistansinya, itu DTM nya semakin mepet. Kalau yang ini terlalu longgar, jadi pada saat nyala pelan itu terdengar suara brek-brek atau kasar atau serak ya. Dan kalaupun pas suara keras itu bisa juga keluar suara brek ya. Kalau DTM nya terlalu longgar ya, itu bisa menyebabkan amplifiernya loyo ya, atau kurang bertenaga. Kalau terlalu kecil atau terlalu mepet RDTM nya itu bisa menyebabkan transistor MOSFET nya cepat panas ya. Bahkan kalau kekecilan itu bisa langsung short saat nyala awal. Nanti yang 330 ini saya rubah 220 ohm dan 47 ini saya rubah 100 ohm. Untuk menyempitkan DTM nya itu bisa dirubah yang sini ya, R19. Nanti bisa dikecilkan, semakin turun itu bisa lebih mepet. Kemudian bagian DCO nya ini saya rubah di 15 kilo R33K ini, dan ini 47 kilonya tetap. Jadi perubahan hanya di situ. Kalau semuanya sudah fix. Dan di dioda ini, yang ini labelnya keliru ya. Kalau yang bagian bawah yang SMD ini malah benar. Dan komponen SMD ini komponen alternatif ya, ES2D. Kalau sudah menggunakan IC yang DIP atau menggunakan dioda Mur 460 ini sudah tidak perlu menggunakan ES2D atau sebaliknya ya. Sebelum lanjut videonya, saya akan berbagi tips cara order PCB dan SMT assembly di JLC PCB. Apa itu SMT assembly? Yaitu layanan pemesanan cetak PCB beserta penyolderan komponen SMD, di mana pengerjaannya sangat cepat karena menggunakan robot untuk proses pemasangan maupun penyolderan komponen SMD, sehingga kualitasnya pun juga sangat bagus. Saya sendiri juga sudah sering menggunakan layanan SMT assembly ini untuk pembuatan kit yang menggunakan komponen SMD seperti ini. Selain itu juga menghemat waktu karena proses yang cepat dari JLC. Misal kalau kita pasang dan solder sendiri komponen SMD yang segini banyaknya serta ukuran yang kecil-kecil, pasti menyita waktu untuk memasang dan melakukan penyolderan. Untuk cara pemesanan juga mudah. Seperti biasa, kita upload dulu file Gerber yang akan dicetak, kemudian pilih SMT assembly, lalu klik confirm, pilih BOM file atau file komponen list, kemudian tambahkan file CPL, kemudian klik next. Berikut daftar list komponen yang diorder, lalu tampil PCB beserta komponen SMD yang terpasang. Kemudian klik save to cart. Selesaikan pembayaran seperti melakukan pembayaran untuk cetak PCB. Oke, kita lanjut lagi. Oke, desainnya seperti ini. Inputnya sudah inbal atau imbalance. Ini ada potensio. Kemudian
Untuk speednya nanti bisa dirubah di ini ya, kapasitor speed 150p, atau merubah air feedback ini juga merubah speed ya. Untuk R11 dan R7 ini, R1 kilo ohm ini saya rubah di 1 kali 5. Ini juga bisa merubah speed ya. Kalau nilai R nya ini tinggi, speednya akan semakin turun. Kalau bagian driver, kalau bagian MOSFET drivernya udah nggak ada revisi, sama. Ini juga sama bagian supply-nya. Untuk kapasitornya, kapasitor LPF nanti bisa disesuaikan dengan speed. Kalau 1 mikro ini speednya sekitar 250 kHz. Kalau nanti saya menggunakan 680N, speednya sekitar 300 ke atas, mungkin 300 kHz sampai 350 kHz. Dan kapasitor Zobelnya ini saya menggunakan 100N 250 volt. Untuk fitur proteksinya ini saya hanya menggunakan DCP atau DC protection. Kalau ECP nya enggak saya kasih, cuman sekring aja. Sekring kalau terjadi short, sekringnya yang putus ya. Untuk DCP dan LED indikatornya, ini saya buat modulan ya. Saya buat modul. Ini modulnya sudah saya solder dan saya isi komponen. Ini modulnya, jadi nancep seperti ini ya. Nancep seperti ini, kemudian bisa langsung disolder di bagian bawah sini ya. Solder bagian bawah, nggak perlu pin header ya, nggak ribet. Cuman ya kalau ada kerusakan ya ngelepasnya harus ngelepas solderan juga. Kalau DCP dan LED indikator ini jarang sekali error atau rusak ya, jarang sekali. Jadi kalau ditaruh di dalam box itu LED-nya bisa dilepas, kemudian langsung ditarik ke depan ya. Dan ini ada LED on, signal, clip, dan protect. Ini semua LED-nya ini referensinya ke ground ya, tidak seperti biasanya. Jadi desainnya seperti ini kabel yang ke depan, potensio input ke depan dan indikator ke depan. Kemudian yang bagian output bisa ke belakang, dan supply-nya sama, supply serta biasnya ini saya dekatkan seperti ini supaya nanti perakitan ke box itu lebih mudah dan bisa lebih rapi ya untuk kabelnya. Dan perbedaan kelas DUCD Super LED NX Pro ini dengan Super LED yang biasa atau Super LED sebelumnya itu ada di feedbacknya itu ditarik lagi ke rangkaian open imbal ya. Feedbacknya ini dari jalur feedback tarik lagi ke inbal. Ini jalurnya saya ambil setelah kapasitor ya. Kemudian yang beda lagi di bagian komparator, bagian LTP nya itu di kaskot menggunakan 5401 ini ya sini. Kalau Super LED yang sebelumnya itu menggunakan diode 4148. Kalau ini menggunakan 5401. Inilah yang membuat DTM-nya itu lebih lebar. Ini konfigurasi resistor yang Super LED sebelumnya 330 dan 47. Kalau diaplikasikan dengan LTP yang NX Pro itu DTM-nya lebih lebar. Jadi ini dirubah lagi ya RDTM-nya. Kalau ini menggunakan langsung dioda itu bisa langsung menggunakan nilai RDTM yang ini. Tapi yang PCB sudah fix, udah
bisa menyamakan dengan nilai komponen yang tertera di PCB. Kemudian di bagian CCS nya ini ya, CCS 5401 ini sudah enggak menggunakan supply sendiri. Kalau separate yang kotak itu kan menggunakan supply Ersan sendiri. Kalau ini tegangan plusnya diambil dari op-amp inbal juga ya, tegangan plus 12 voltnya. Jadi sudah nggak mandiri lagi, ini lebih irit Ersannya, dan itu pun sudah cukup ya untuk menyuplai CCS nya. Kalau saran saya, gunakan IC yang bagus ya, karena ini juga sangat mengaruhi suara amplifiernya ini. Ini nanti saya menggunakan TL072 ya. Kalau IC-nya jelek biasanya serak ya, keluaran suaranya itu serak meskipun volumenya pelan ya. Untuk komparatornya juga sama, J3503. Kalau yang sebelumnya ini menggunakan 551, yang ini menggunakan BJ546. Untuk TR totemnya ini bisa menggunakan BD139 140 ya, lubangnya ini sudah pas. B saya menggunakan A1020 dan C2655. Dan berikut ini kit yang sudah jadi ya, ini kit yang sudah jadi, kita review. Untuk kit yang sudah jadi ini semua sama ya, semua sama komponen seperti label yang ada di PCB. Untuk IC nya saya menggunakan TL072, IC inbalnya saya menggunakan TL072, dan 454 menggunakan SMD, dan diode bootstrapnya ini saya menggunakan ES1D ya, ini sudah cukup. Ini ES1D. Kemudian semua sama nilainya seperti yang tertera pada PCB. Untuk CR nya ini, untuk TR yang kecil-kecil ini saya lem ya, saya lem G, saya dempetkan seperti ini. Ini bisa juga menggunakan solasi bakar, jadi didempetkan kemudian diberi solasi bakar ini supaya temperaturnya bisa imbang ya antar keduanya. Ini frekuensi atau speed BM nya juga bisa lebih stabil. Ini juga sama. Kemudian untuk induktornya ini, karena speednya ini saya set di 300 kHz ke atas, ini induktansinya saya buat di 23 microhenry. Ini saya menggunakan core T130 mikrometal double ya. Sebenarnya kalau mikrometal ini single saja sudah cukup. Untuk kapasitor LPF nya saya menggunakan 680N. Ini 680N. Dan MOSFET nya saya menggunakan MOSFET IRFP4227. Untuk rekomendasinya ya MOSFET ini, kalau enggak IRFP250 itu saya rekomendasikan. Itu bisa di speed kenceng ya, 250 daripada IRFP260, lebih kenceng yang 250. Oke, selanjutnya akan saya tes load dan tes suaranya. Untuk tes suaranya teman-teman juga bisa ngecek di YouTube saya yang satunya di Wear Audio. Kita tes. Untuk power supply-nya saya menggunakan power supply SMPS Silentech yang 90 volt 3,5 kW. Ini tegangan supply utamanya, dan untuk tegangan bias bisa diambil dari sini ya, ekstranya. Ini sudah terregulasi 12 volt.
Oke, saya coba satu saja. Pasang tegangan supply utama, ground, plus, dan main. Seperti ini, supply bias 12 volt. Selanjutnya kita pasang kabel input. Ini inputnya saya mode unbalance ya. Ini saya bypass. Kemudian pasang potensio 10 kilo ohm. Lanjut kita coba nyalakan SMP-S nya. Nah, ini sudah menyala ya, LED bootstrap menyala dan LED on nya juga menyala. Ini akan saya cek berapa speed BBM nya. Untuk cara mengukurnya bisa menggunakan osiloskop atau menggunakan avometer yang ada untuk pengecekan frekuensi. Probe ground saya taruh di ground, dan ini bisa langsung di zener 12 volt ini di kaki katoda ya, zener 12 volt yang di headset. Ini terbaca 342 kHz. Speednya cukup stabil ya, ini tanpa menggunakan kipas. Kemudian untuk cara mengecek ripple bagi yang belum tahu, sama ya, probe ground masih tetap di ground. Ini kalau kelas D yang half bridge, kalau full bridge bisa ke plus min. Ini probe-nya dipasang ke output langsung seperti ini. Kemudian koplingnya bisa menggunakan kopling AC, kopling probe-nya ya. Lalu dikecilkan volt per diff-nya. Seperti ini. Kita bisa menggunakan kursor atau membaca langsung dari pengukuran ya. Ini menggunakan kursor, di kursor atas dan bawah seperti ini. 2,7 VPP ya, udah cukup, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Itu idealnya 2-3 VPP untuk kelas D UCD ini. Kemudian kita set dahulu DCO nya. Seperti kelas yang lain menggunakan voltmeter DC ya untuk setting DCO nya. Nah, ini DCO terbaca 100 lebih ya, 150 mV lebih. Ini diturunkan dahulu, ini bisa diputar trim pot DCO nya. Nah, ini suhunya mulai agak naik ya. Otomatis DCO nya juga, nah, ini sudah di bawah 20 mV ya. Ini sudah di bawah 20 mV, sudah oke. Selanjutnya akan saya tes suaranya. Ini akan saya beri beban di 4 ohm, beban speaker 4 ohm. Ini sudah saya beri beban. Kemudian input saya ambil dari laptop ya. Ini ke speaker, kemudian inputnya saya ambil langsung dari laptop ya. Kita buka volumenya. Ini volume pelan,
Ini sudah nggak serak ya, suaranya bening dan detail. Oke, jadi segitu saja untuk tes suaranya. Suaranya sangat detail ya dan bening. Oke guys, selanjutnya akan saya tes load. Beban saya pindahkan ke dummy load dahulu. Ya, ini dummy loadnya. Output saya taruh di beban dummy load 8 ohm. Kemudian saya pasangi tang ampere di jalur output seperti ini. Untuk daya inputnya itu ya, ini standby 27 watt. Untuk inputnya frekuensi di 500 Hz. Ini tekanan output dan ini arus keluaran, dan sinyalnya di channel 1 ya, yang warna kuning. Ini inputnya sudah saya masukkan dan saya tambahkan kipas di dekat heatsink. Kita buka volumenya. Ya.
klip. Nah seperti ini ya, di 57 kali 7,1, ini di 8 ohm. Nanti kita kalkulasi, kita pause dahulu, kemudian kita kalkulasi juga efisiensinya berapa. Ini saya pantau juga suhunya. Kita lihat suhunya. Ini yang paling panas, ini core-nya. Ini 41 derajat Celcius core-nya. Kemudian untuk heatsinknya nggak terlalu panas ya, malah lebih panas core-nya. Core-nya di 41 derajat Celcius. Kemudian langsung saya coba load di 4 ohm. Saya jumper satu resistor, ini menjadi 4 ohm. Oke, langsung saja kita buka lagi. Berapa daya keluaran di 4 ohm? (56). Di 4 ohm ya. Oke. Core-nya naik 44 derajat Celcius. Heatsinknya masih tetap sama. Ini kalau langsung ke MOSFET itu sekitar 37 derajat Celcius. Ini kan saya coba pindah kipasnya di sini supaya lebih dingin ya. Ini mulai turun 34 derajat. Core-nya 42 derajat Celcius. Oke, kita coba load lagi di 4 ohm.
Jadi seperti itu untuk UJD Superlight NX Pro Superlight terbaru. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.